ketemu lagi bersama gue Vira. Dan kali ini gue bakal cerita ke kalian bahwa ada 5 hal yang bisa bikin kalian untuk gak jadi kuliah ke luar negeri. Nah, apa aja? Kita mulai yang pertama ya. Yang pertama adalah beberapa dari kalian suka banget berandai-andai terlalu jauh. Contohnya kayak udah mikirin nanti kalau di apartemen tinggal di mana ya. Terus nanti kalau dapat uang beasiswa, uangnya dapatnya berapa sih? Terus, oh ya nanti kalau ngurusin visa harus kemana dan sama siapa? Terus, berapa lama prosesnya dan sebagainya. Padahal, kalian bikin aplikasinya aja belum ngurusin IELTS, belum bikin surat motivation letter, belum kontak universitas dan sebagainya. Tapi beberapa dari kalian terlalu berandai-andai terlalu jauh. Jadi hati-hati buat kalian yang terlalu berandai-andai. Menurut saya sih paling nggak kalian harus bisa untuk goalsnya pertama apa dulu nih. Goalsnya kecil-kecil dulu, misalnya selesaiin dulu deh IELTS-nya, terus udah ketemu belum sama dosen untuk minta rekomendasi, atau udah izin sama bos atau belum, dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya adalah you should take an action right now. Nah, yang kedua adalah beberapa dari kalian kadang-kadang suka ciut duluan sebelum memulai aplikasi untuk apply ke luar negeri. Nah, kenapa kayak gitu? Mungkin kalian kurang pede, atau kalian terlalu dapat banyak negatif aspirasi dari teman-teman. Jadi menurut kalian jadi ciut duluan. Tapi yang saya saranin adalah jangan ciut duluan, karena kalian nggak tahu kemampuan kalian sampai mana kalau nggak kalian coba dulu. Nah, ciut duluan tuh kayak gimana sih? Contohnya nih ya, aku dari keluarga yang kurang mampu, atau aku bukan lulusan dari universitas terkenal. Kakak, saya nggak punya pengalaman organisasi, saya nggak punya prestasi nasional dan sebagainya. Menurut saya adalah tolong please hilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Kalian harus coba dulu. Kalian bakal tahu kemampuan sekalian sampai mana kalau kalian coba. Nah, kalau kalian belum coba aja udah mikirin yang aneh-aneh, ya nggak akan berangkat ke sini. Terus yang ketiga yang membuat kalian gagal adalah kalau kalian deadliners atau nunggu sampai deadline. Misalnya deadline LPDP tanggal 1 Juli atau deadline-nya Stunet tanggal 1 Februari misalnya. Nah, terus kalian ngumpulinnya pas di hari deadline-nya. Please jangan, karena ada banyak sekali trouble atau problem yang mungkin bisa muncul di hari deadline. Karena saya waktu itu pengalaman banget, LPDP itu websitenya sempat ngehang karena banyak banget orang yang ngirim aplikasi. Aplikasinya terlalu membludak, jadinya ya itu websitenya sempat ngehang. Jadi menurut saya adalah jangan nunggu sampai deadline. Kalau kalian bisa mempersiapkannya 1 bulan sebelum, ya itu lebih bagus. Kalian bisa submit sebelumnya, itu juga lebih bagus. Jadi maksudnya just prepare for the worst, tapi kalian harus bisa nyelesain itu semaksimal mungkin, secepat mungkin. Lagian kan sebenarnya semua persyaratannya kan kalian bisa tahu dari 1 tahun sebelum ya. Jadi menurut saya sih kalian punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Oke? Jadi jangan jadi deadliners. Terus oh ya, kalau jadi deadliners tuh kadang-kadang suka kurang lengkap, terus juga persiapannya jadi nggak maksimal. Contohnya kalian bisa nulis motivation letter yang jadinya buru-buru, ternyata grammarnya masih salah, vocabnya ternyata salah-salah. Terus mungkin jangan-jangan kalian salah sebut nama beasiswa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian bisa nge-plan lebih awal, kalian bisa ngecek dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul. Terus, jadi pertama, salah satu contoh untuk mempersiapkan lebih baik adalah kalian harus plan dengan baik, kalian harus do dengan baik, action, dan cek lagi apakah semua yang kalian lakukan itu sudah benar. Terus, kesalahan yang keempat adalah biasanya berpaku pada informasi yang disuapin, atau kalian nunggu jawaban dari saya via Instagram atau via email baru bisa bergerak, atau nggak mau proaktif. Nah, itu jangan banget kayak gitu. Kalian harus bisa, kan sekarang era digital ya, jadi kalian bisa ngeklik di Google, bisa nyari semua informasi yang kalian butuhin sebenarnya ada di sana. Jadi please jangan hanya berpaku pada informasi dari orang-orang yang kalian rasa kalian percaya. Jangan, tapi kalian harus coba cari sendiri. Please cari sendiri ya. Yang kelima adalah
kepedean alias overconfidence. Menurut saya ini juga salah satu yang bisa mematikan kalian dan tidak jadi berangkat ke sini. Karena contohnya nih ya, ada kalimat yang seperti ini. Kakak, aku pengen masuk ke Harvard, MIT, Oxford, tapi IPK aku nggak sampai 3 kak. Aku juga bukan dari universitas yang terkenal. IELTS aku cuma 6 kak. Terus kalau ditanyain GMAT, aku juga nggak punya. Jadi gimana dong kak? Pasti bisa kan aku masuk Oxford atau Harvard? Nah, jawabannya adalah tidak. Saya tidak yakin kamu bisa. Karena teman-teman yang dari Indonesia sendiri yang masuk ke sana itu sangat pilihan banget. Dan mereka mempersiapkannya dengan sangat detail. Mereka punya goals yang jelas. Mereka juga udah planning yang jelas. Prestasinya juga nggak main-main. Jadi please, kalau kamu misalnya prestasinya nggak segudang dan prestasinya belum sampai nasional atau dan sebagainya, pokoknya please kalian juga harus bisa mengukur kemampuan diri kalian sendiri. Jadi makanya kenapa saya pernah bilang di video sebelumnya, kalau kalian paling nggak punya 3 prioritas universitas. Yang pertama adalah yang mimpi kalian, kayak misalnya Harvard, MIT, Oxford. Terus yang kedua adalah yang kira-kira kemampuannya cocok sama kalian. Jadi kayak contohnya, oh ternyata yang disyaratkan sama universitas cukup IELTS 6, cocok sama kemampuan kalian. IPK-nya 3 aja oke, sama kalian sama-sama 3 dan sebagainya. Jadi please jangan terlalu berlebihan, berandai-andai terlalu tinggi juga jangan, tapi kalian juga harus bisa ngukur seobjektif mungkin seberapa besar sih kemampuan kalian dan universitas seperti apa sih yang bisa menerima kalian. Nah, mungkin itu aja tipsnya. Jadi ada 5 hal yang harus kalian hindari agar kalian bisa kuliah ke luar negeri dan mencapai cita-cita kalian. Dan segitu aja. Jadi kalau kalian bisa ada pertanyaan dan tiba-tiba aduh penasaran nih, saya pengen kuliah ke luar negeri, kalian bisa nanya ke saya, tapi tentu saja tanyanya lewat email aja ya, karena saya sudah banyak menerima pertanyaan melalui Instagram dan itu agak membludak dan agak capek juga kalau ngetik lewat handphone. Jadi please kalau mau nanya ke email aja. Emailnya ada di mana? Emailnya ada di tabel deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa ngecek di bawah. Dan kalau ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe, jangan lupa comment, jangan lupa nge-like. Sampai sekian dulu ya. Dadah.